Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmiana Sulistiawati, guru matematika SMP Negeri 2 Cimanggu, selaku calon pengajar praktik guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang apa itu coaching, apa perbedaan coaching dengan training, apa perbedaan coaching dengan mentoring, apa perbedaan coaching dengan konseling, dan apa perbedaan coaching dengan fasilitasi. Selain itu, kita juga akan belajar tentang prinsip-prinsip coaching dan bagaimana coaching percakapan alur tirta. Posisi pengajar praktik terhadap calon guru penggerak adalah sebagai coach, yaitu mitra yang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan untuk memicu pemikiran yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional calon guru penggerak. Apa perbedaan coaching dengan training? Coach tidak ahli dalam bidang yang di-coachingkan. Trainer adalah ahli dalam subjek yang ditrainingkan. Coaching untuk perorangan atau grup kecil, sedangkan training untuk grup kecil atau grup besar. Coaching, topik dan tujuan percakapan ditentukan oleh coach, sedangkan training, topik, spesifik, dan tujuan training ditentukan oleh trainer. Coaching harus dilakukan dengan percakapan dua arah, sedangkan training kebanyakan percakapan satu arah. Apa perbedaan coaching dengan mentoring? Coach tidak harus pakar di area pengembangan si coaching. Mentor harus lebih pakar dan senior di bidang yang dimentorkan. Coaching, komunikasi dijalin dua arah, melibatkan diskusi, eksplorasi, dan penemuan ide-ide baru. Sedangkan pada mentoring, komunikasi satu arah dari senior ke junior. Pada coaching, melibatkan proses perubahan mindset dan perilaku untuk hasil yang lebih baik. Sedangkan pada mentoring, melibatkan transfer knowledge dan skill. Apa perbedaan coaching dengan konseling? Coaching dilakukan ketika ada tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Konseling biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis. Pada coaching, fokus pada perubahan mindset dan perilaku untuk masa depan yang lebih baik. Sedangkan pada konseling, fokus pada pembenahan masa lalu. Pada coaching, melibatkan proses kreatif untuk membangkitkan kesadaran diri. Sedangkan pada konseling, kadang melibatkan terapi dan pendekatan remedial. Coaching bergerak dari masa kini ke masa depan, sedangkan konseling bergerak dari masa lalu ke masa kini. Apa perbedaan coaching dengan fasilitasi? Coaching dapat dilakukan untuk individu maupun kelompok kecil, maksimal 10 orang. Sedangkan fasilitasi biasanya dilakukan untuk grup kecil, bisa sampai ratusan orang. Coaching dilakukan untuk membantu orang atau kelompok mencapai tujuannya. Sedangkan fasilitasi dilakukan untuk membahas isu-isu kelompok. Coaching biasanya dilakukan dalam beberapa sesi, sedangkan fasilitasi bisa dilakukan hanya satu kali atau hanya jika dibutuhkan. Apa saja yang termasuk prinsip-prinsip coaching? Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, percakapan kreatif. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Apa yang dimaksud coaching alur percakapan tirta? Tirta, T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, T, tanggung jawab. Untuk tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I, identifikasi,
yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, yaitu mengembangkan ide alternatif rencana aksi atau solusi. Dan T. Tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Dari semua yang sudah dipelajari, saya penasaran bagaimana semua teori tadi dapat diterapkan dengan maksimal di lingkungan terdekat. Jujur, saya masih bingung bagaimana langkah pertama yang harus ditempuh untuk penerapan teori tentang coaching bagi guru.